warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakia Dewi Lestari dari kelas 1B, S1 Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proses bernapas pada manusia. Manusia memerlukan oksigen yang didapat dari proses bernapas untuk bisa bertahan hidup. Sistem ini berfungsi untuk menyuplai oksigen untuk proses metabolisme agar tubuh bisa bekerja dengan optimal. Nah, sebelum lanjut ke proses bernapas, kita harus lebih dulu mengetahui organ-organ apa saja yang terlibat dalam proses pernapasan. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ pertama yang berfungsi dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini menjadi pintu masuk dan keluarnya udara dalam sistem pernapasan. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Selain itu, terdapat juga konka yang berfungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam hidung. Organ yang kedua yaitu faring. Faring adalah tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung untuk menghubungkan dengan trakea. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung ke trakea. Organ yang ketiga yaitu epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan yang letaknya di belakang lidah. Organ ini akan terbuka ketika kita menghirup nafas sehingga memungkinkan udara untuk masuk. Tetapi saat kita sedang menelan makanan, epiglotis akan menutup untuk mencegah masuknya makanan dan minuman ke dalam sistem pernapasan. Organ yang keempat yaitu laring. Laring terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah trakea dan kerongkongan. Di dalam laring juga terdapat katup epiglotis. Selain itu, laring juga terdapat pita suara yang akan terbuka saat kita bernafas dan menutup saat kita mengeluarkan suara. Organ yang kelima yaitu trakea. Trakea atau yang biasa dikenal dengan batang tenggorokan. Organ ini memiliki fungsi yang penting untuk mengalirkan udara dari dan juga menuju paru-paru. Trakea berbentuk rongga lebar yang berfungsi untuk menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Organ yang keenam yaitu bronkus. Bronkus adalah sebutan untuk cabang trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi bronkus adalah menyediakan jalur untuk udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus memiliki cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Organ yang ketujuh yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Saluran bronkiolus lebih halus, dindingnya pun lebih tipis. Cabang-cabang bronkiolus ini nantinya akan membuat cabang lagi yang lebih halus, seperti pembuluh. Organ yang kedelapan yaitu alveolus. Alveolus merupakan saluran udara buntu yang bentuknya gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berdekatan dengan kapiler darah. Disinilah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Setelah kita mengetahui organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan, selanjutnya yaitu masuk ke proses yang terjadi saat kita bernafas. Proses sistem pernapasan pada manusia dimulai saat seseorang menghirup udara dari luar melalui hidung yang ditandai dengan otot diafragma yang berkontraksi. Rongga hidung akan menyaring kotoran sehingga tidak ada benda asing yang masuk selain udara. Proses menghirup udara dari luar disebut dengan inspirasi. Selanjutnya, udara akan masuk ke batang tenggorokan atau trakea. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran yang disebut bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Di sini, oksigen yang dihirup dari udara akan masuk ke dalam aliran darah. Setelah menyerap oksigen, darah akan mengalir ke jantung kita. Jantung kemudian akan memompanya ke seluruh tubuh, ke sel-sel jaringan dan organ lain yang ada. Di saat yang bersamaan, saat sel menggunakan oksigen, sel juga akan melepaskan karbon dioksida ke dalam aliran darah. Darah pun kemudian membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru, di mana ia akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses mengeluarkan nafas atau yang disebut dengan proses ekspirasi. Sistem pernapasan pada manusia memang terlihat seperti hal yang sederhana. Namun, di balik setiap tarikan dan hembusan nafas, terdapat kerjasama antar organ yang cukup rumit guna mendapatkan oksigen untuk kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh manusia. Terdapat berbagai kondisi yang bisa mempengaruhi organ dan jaringan-jaringan yang membentuk sistem pernapasan. Berbagai kondisi berkembang karena iritasi dari hal yang kita hirup dari udara, termasuk virus atau bakteri yang bisa menyebabkan infeksi.
Beberapa penyakit dan gangguan paru yang banyak dialami yaitu flu, asma, tuberkulosis, pneumonia, kanker paru, dan masih banyak lagi. Penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan sistem pernafasan di dalam tubuh kita. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kesehatan saluran pernapasan. Yang pertama yaitu menghindari polutan yang berpotensi untuk merusak saluran udara, seperti asap rokok, asap kendaraan, bahan kimia. Yang kedua, pakailah masker jika kita dalam situasi yang mungkin akan terpapar asap, debu, dan polutan lainnya. Yang ketiga, jangan merokok. Yang keempat, makan makanan sehat seperti buah, sayur, dan minum air agar tetap terhidrasi. Yang kelima, berolahraga secara teratur agar paru-paru tetap sehat. Dan yang keenam, cegah infeksi dengan sering mencuci tangan dan vaksin flu setiap tahunnya. Nah, itu tadi sekilas tentang sistem pernafasan pada manusia. Mungkin untuk videonya saya cukupkan sampai sini, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.